Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desya Fitrianggraini, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Esa Unggul, Prodi Akuntansi Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan manajerial dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Perkuliahan Sesi 4. Para peneliti telah membuat banyak model tentang proses pengambilan keputusan dan pemecah masalah. Seluruh model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan sebagai aktivitas yang kompleks dan terdiri dari berbagai tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Lalu, pengambilan keputusan harus memilih suatu metode untuk memecah masalah. Kemudian, mengambil keputusan harus mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk melaksanakan model keputusan tersebut. Selanjutnya, menginterpretasikan model tersebut dan mengevaluasi sisi positif dari tiap alternatif yang ada. Dan terakhir, mengambil keputusan memilih dan melaksanakan solusi yang dipilih. Ia terdiri dari 5 komponen, yaitu yang pertama, orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua, prosedur-prosedur baik manual maupun yang terotomatisasi yang dilibatkan dalam mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas organisasi. Lalu yang ketiga, data tentang proses bisnis organisasi. Yang keempat, software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Dan yang kelima, infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, peralatan pendukung, dan peralatan untuk komunikasi jaringan. Kelima komponen ini secara bersama-sama memungkinkan suatu sistem memenuhi 3 fungsi pentingnya dalam organisasi, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber data yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan data para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau kembali hal-hal yang terjadi. Lalu yang kedua, mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu yang ketiga, menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan handal. Keputusan yang baik mendekati sempurna harus didukung oleh informasi yang berguna. Berikut karakteristik informasi yang berguna. Yang pertama, relevan. Informasi itu relevan jika mengurangi ketidakpastian, memperbaiki kemampuan pengambilan keputusan untuk membuat prediksi, mengkonfirmasi, atau memperbaiki ekspektasi mereka sebelumnya. Lalu yang kedua, ada handal. Informasi itu dapat handal jika bebas dari kesalahan, penyimpangan, dan secara akurat mewakili kejadian aktivitas di organisasi. Lalu selanjutnya lengkap. Informasi itu lengkap jika tidak menghilangkan aspek-aspek penting dari kejadian yang merupakan dasar masalah atau aktivitas-aktivitas yang diukurnya. Lalu selanjutnya tepat waktu. Informasi itu tepat waktu jika diberikan pada saat yang tepat untuk memungkinkan pengambilan keputusan menggunakannya dalam membuat keputusan. Lalu dapat dipahami. Informasi dapat dikatakan dipahami jika disajikan dalam bentuk yang dapat dipakai dan jelas. Lalu yang terakhir, dapat diverifikasi. Yang dimaksud adalah informasi dapat diverifikasi jika dua orang dengan pengetahuan yang baik bekerja secara independen dan masing-masing akan menghasilkan informasi yang sama. Lalu selanjutnya ada jenis keputusan. Yang pertama, keputusan perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Ini adalah suatu upaya kedisiplinan yang menghasilkan keputusan dan tindakan mendasar untuk membentuk organisasi tersebut, mengetahui tentang siapa yang dilayani organisasi tersebut, apa yang dilakukan organisasi tersebut, dan mengapa harus melakukan hal tersebut. Lalu yang kedua, ada keputusan pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ialah suatu sistem yang condong menunjuk pada pengoperasian aktivitas dengan otoritas tinggi dan semua untuk mendapati keyakinan bahwa pendekatan dan kemampuan perusahaan yang telah dijalankan secara baik dan akurat. Fungsi sistem pengendalian manajemen berperan untuk mendeteksi deviasi atau kelemahan yang perbaikan terhadapnya menjadi umpan balik dari suatu kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Lalu yang ketiga ada keputusan perencanaan taktis. Perencanaan taktis adalah keterlibatan terus-menerus
para manajer, dan karyawan inti untuk menghasilkan rencana bagi keseluruhan organisasi maupun unit-unit individual mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa performa organisasional untuk membuahkan hasil jangka pendek konsisten dengan arah strategis organisasi, serta memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seefektif mungkin. Lalu berikutnya ada struktur keputusan. Keputusan dapat berbeda-beda dalam hal tingkat mereka distrukturkannya. Yang pertama, keputusan terstruktur, yakni bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, keputusan untuk memberikan kredit ke para pelanggan lama hanya membutuhkan pengetahuan tentang batas kredit pelanggan dan saldo saat ini. Keputusan terstruktur sering kali dapat diotomatisasikan. Lalu yang kedua ada keputusan semi terstruktur, yakni ditandai dengan peraturan-peraturan tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Menetapkan anggaran pemasaran untuk suatu produk baru adalah contoh dari keputusan semi terstruktur. Lalu yang ketiga ada keputusan tidak terstruktur, merupakan keputusan yang berulang dan rutin. Contohnya adalah memilih sampul depan sebuah majalah, mengontrak manajemen tingkat senior, dan memilih proyek penelitian awal yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup keputusan. Berdasarkan pengaruhnya, terdapat macam-macam jenis ruang lingkup keputusan, yakni yang pertama, pengendalian operasional berurusan dengan kinerja yang efektif dan efisien atas tugas tertentu. Keputusan yang berhubungan dengan manajemen persediaan dan pemberian kredit adalah contoh-contoh aktivitas pengendalian operasional. Lalu yang kedua ada pengendalian manajemen berurusan dengan pemakaian yang efektif dan efisien dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Penganggaran, pengembangan praktek sumber daya manusia, dan keputusan atas proyek, penelitian, serta perbaikan produk adalah contoh-contoh aktivitas pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga ada perencanaan strategis berurusan dengan penetapan tujuan organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut. Menetapkan kebijakan keuangan, akuntansi, mengembangkan produk baru, dan mengakuisisi bisnis baru adalah contoh-contoh keputusan perencanaan strategis. Terdapat korespondensi antara tingkat seorang manajer dalam organisasi dengan tanggung jawab pengambilan keputusannya. Yang pertama, manajemen tingkat atas atau top manajemen menghadapi keputusan tidak terstruktur dan semi terstruktur yang melibatkan masalah-masalah dalam perencanaan strategis. Yang kedua, manajer tingkat menengah atau middle manager berhadapan dengan keputusan semi struktur yang melibatkan pengendalian manajemen. Lalu yang terakhir ada supervisor di tingkat yang lebih rendah, serta para pegawai menghadapi keputusan semi terstruktur atau keputusan terstruktur yang melibatkan pengendalian operasional. Lalu yang selanjutnya ada peran SIA. SIA merupakan suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antara aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan maupun non-keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi. Dulunya, SIA disebut sebagai sistem untuk memproses transaksi karena memiliki perhatian hanya pada data keuangan dan transaksi akuntansi. Oleh sebab itu, banyak organisasi yang mengembangkan sistem informasi tambahan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan informasi yang tidak terdapat di SIA. Sayangnya, keberadaan beberapa sistem sekaligus menimbulkan banyak masalah dan ketidakefisienan. Seringkali data yang sama harus didapatkan dan disimpan oleh lebih dari satu sistem. Hal ini tidak hanya menyebabkan pengulangan di lintas sistem, tapi juga mengarah pada ketidaksesuaian jika data diubah di suatu sistem, tapi tidak diubah di sistem lainnya. Sebagai tambahan, adalah hal yang sulit dilakukan untuk secara efektif mengintegrasikan data dari berbagai sistem. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP didesain untuk mengatasi masalah-masalah tersebut karena mereka mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan SIA. Jadi, ketika staf penjualan memasukkan pesanan, pengaruh transaksi ini akan secara otomatis mengalir ke seluruh bagian perusahaan yang dipengaruhinya.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.